Yang paling aku takutkan terhadap keselamatan umatku adalah orang-orang munafik yang pintar mulutnya. Yang paling aku khawatirkan terhadap kedamaian umatku adalah orang-orang yang berilmu tapi jahat. Kini adalah zaman akhir, zaman berpura-pura dan kepura-puraan atau kemunafikan, zaman ilmu tanpa amal dan amal tanpa ikhlas, sehingga yang tersisa hanya tinggal kepura-puraan. Al-Quran kemudian menjadi Al-Quran yang pura-pura, yang hanya tinggal tulisannya. Agama pun sama, menjadi agama yang pura-pura, yang hanya tinggal namanya. Begitupun masjid nasibnya sama, menjadi masjid yang pura-pura, yang hanya tinggal bangunannya, yang dibangun di atas fondasi kepura-puraan. Karena manusia yang bersujud di dalamnya pun bersujud dengan pura-pura, pura-pura bersujud kepada Allah, padahal sesungguhnya bersujud kepada gamisnya, jenggotnya, jilbab atau nikabnya, mazhabnya, alirannya, golongannya, nasabnya, hartanya, tahtanya, pangkatnya, jabatannya, beserta kepada raja dan menteri-menterinya, yaitu kepada ego atau keakuan dan syahwat atau hawa nafsunya. Kini adalah zaman akhir, zaman di mana semua manusia di negeri ini menganut agama yang sama, agama yang satu, yaitu agama pura-pura, agama yang Tuhannya ego, nabinya hawa nafsu. Dan inti ajarannya adalah siapapun yang paling mampu berpura-pura maka dialah yang paling mulia dan akan menjadi pemenang. Tidak peduli kemuliaan dan kemenangan yang dicapainya itu adalah kemuliaan dan kemenangan yang pura-pura, sebab besok-besok toh bisa berpura-pura lagi, bahkan dengan cara-cara yang lebih jahat lagi. Di mana agama? Di mana ulama? Di mana akidah? Di mana tauhid? Di mana akal, hati, batin, dan rasa malu? Di mana semua itu adanya? Wahai saudara-saudaraku, semoga kita menjadi orang-orang yang selamat sebagaimana kaum yang selamat bersama Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Syuaib alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam, dan lain-lain. Selamat dari kepura-puraan kaum dan zamannya. Semua itu terpulang kepada ilmu, amal, dan ikhlasnya yang akan mengantarkan engkau kepada bintang ilmu, rembulan tauhid, dan mentari marifat, lalu pada akhirnya kepada cahaya cinta serta klarif bijaksanaan, yang cahayanya lebih baik daripada 1000 bulan purnama. Bangunlah wahai orang-orang yang terlelap, wahai orang-orang berselimut kepura-puraan, wahai orang-orang yang lalai, wahai orang-orang yang terlena, wahai orang-orang yang mabuk, sebab kini adalah zaman akhir, di mana syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji kita wis palson kabeh atau telah banyak yang palsu. Hanya tinggal lafaz atau cangkangnya saja, yang kemudian melahirkan ritual seremonial yang kering dari nilai-nilai. Begitupun kiblatnya juga sudah berubah menjadi kiblat yang pura-pura. Wajah lahirnya saja yang menghadap ke kiblat, tapi wajah hatinya menghadap kepada rupiah dan deposito, dan wajah batinnya menghadap kepada kekuasaan, pangkat, dan jabatan. Naikilah bahtera Nabi Nuh alaihi salam itu dengan berbekal ilmu, amal, dan ikhlas, niscaya engkau selamat dari huru-hara zaman akhir ini, sebab kini adalah zaman akhir. Zaman yang ditandai matahari terbit dari barat. Apa itu artinya? Itu mengisyaratkan bahwa peradaban barat yang sekuler serta hedonis materialistik yang dikreasikan dan disetting oleh Dajjal dan antek-anteknya akan mendominasi dan menjadi mentari dan panglima kehidupan bagi umat manusia di hampir seluruh belahan bumi. Zaman akhir yang sering juga disebut zaman fitnah besar, karena sang raja ke-8 beserta pasukan-pasukan pilihannya yang berasal dari bangsa jin
dan manusia telah turun ke gelanggang. Terkait dengan hal itulah, rasa malu adalah naluri paling mendasar yang tertanam dalam setiap diri atau jiwa manusia. Ini adalah sifat yang tidak dipunyai oleh anak-anak yang akalnya belum berkembang sempurna atau oleh orang dewasa yang memang akalnya telah hilang. Oleh sebab itu, mengapa hal yang paling tabu bagi kita sebagai manusia adalah bila dipermalukan, meskipun kita ada di posisi yang salah. Dengan kata lain, rasa malu merupakan naluri paling primitif yang ada pada orang yang paling primitif sekalipun. Karena itu kita dapat menyimpulkan bagaimana dan seperti apa sejatinya derajat atau kualitas, tegasnya, hati atau kalbu orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki rasa malu, yaitu mereka yang jelas-jelas telah mengerti mana yang benar dan mana yang salah, namun tetap melanggarnya, bahkan merekayasa sedemikian rupa sehingga yang salah akan dianggap benar atau sah secara hukum, dan sebaliknya yang benar justru akan dianggap salah atau tidak sah menurut hukum. Namun mirisnya, disitulah sesungguhnya terletak akar penyakit dari bangsa dan negeri ini, terutama pada pasca reformasi, yaitu banyak orang, terutama di kalangan para elit dan penentu kebijakannya, sudah tidak lagi punya rasa malu, padahal binatang saja yang kita pandang tidak punya rasa malu, karena tidak punya akal. Tidak pernah menumpuk-numpuk makanannya, apalagi memamer-mamerkannya. Mereka akan makan, tidak peduli sebuas apapun mereka, hanya ketika perutnya lapar. Namun itulah yang dimaksud orang-orang yang sudah terperosok ke dalam derajat lebih rendah daripada binatang, yang tipikal atau tandanya sudah tidak lagi punya rasa malu, yang dicontohkan dengan sangat pas oleh para elit dan pemimpin di negeri Konoha ini. Akibatnya, berlakulah pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, sehingga mereka yang terperosok ke dalam derajat lebih rendah daripada binatang, di zaman yang tengah menuju akhir ini, kian hari kian menggelembung secara masif. Dan sesungguhnya, kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak yang tidak punya rasa malu, bahkan lebih rendah lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai atau terlena oleh kenikmatan duniawi yang hanya sementara dan fata morgana ini.